Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس والمشايخ نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصنع أجمعين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا إلى روح مصنف مؤلف كتاب سفينة النجاة الشيخ سالم بن سمير الخضرمي الشافعي رحمه الله وإلى أرواح مشايخنا في المعهد تبو إرeng Jombang أجمعين وإلى أرواح masyayikhina fil mahad darul ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa fur'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radiyallahu anhum thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadhara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rizkine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajar rutin kitab Safinatun Najah, khususipun dumateng Bapak Ketua Takmir Mushola Rahmah dan Bapak Ketua RT 2 RW 3. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala, diniati ngenteni salat isya berjamaah lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan tentang bab selanjutnya, halaman 3 nggih, baris yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Al-ma'u utawi banyu
iku qalilun setitik, wa katsirun lan akeh. Al qalilu utawi banyu setitik, banyu sekedhik, iku madunal kullataini banyu kurang rongkolah. Wal katsiru lan utawi banyu akeh, iku kullatani rongkolah. Fa aksara mongko tambah akeh. Al qalilu utawi banyu sekedhik, iku yatanajjasu najis, biwuku'in najasati sebab ketiban piro-piro najis, fihi ing dalem banyu. Wa illam yataghayyar lan senajan ora owah apa banyu. Wal ma'ul katsiru lan utawi banyu kang akeh, iku la yatanajjasu ora najis, illa kejaba idza taghayyar tatkalane owah apa tokmuhu rasane banyu, au launuhu warnane banyu, au rihuhu ambune banyu. Para hadirin ingkang minulya, niki tentang banyu yang syarat untuk sesuci. Ya, di dalam mazhab Syafi'i itu ada istilah dua kullah, kullataini atau kullatani. Nggih. Ana istilah al-ma'u qalilun, banyu sekedhik, air sedikit. Ana istilah al-ma'u katsirun, banyu banyak. Ini harus difahami. Sing diarani banyu sedikit, air sedikit, dan juga istilah air yang banyak, ini adalah syarat dari kita untuk bersuci. Dan bagaimana ketika kita menggunakan banyu yang sedikit untuk wudu? Bagaimana kita menggunakan air yang banyak untuk wudu, untuk mandi? Ini perlu dikaji secara ilmu. Para hadirin rahimakumullah, sing dikatakan banyu sekedhik, al-ma'u qalilun adalah madunal kullataini, banyu sing kurang dari dua kullah. Iki banyu sekedhik. Nah, air sing kathah, air yang banyak, al-ma'u katsirun adalah kullataini fa aktsara. Dua kullah bisa lebih banyak atau dua kullah lebih. Pertanyaannya ngeten, tak ati panjenengan, dua kullah ukuran sak pinten? Niki rong kolah niki ukurane sak pinten? Sebab nyon sewu, Bu, jeding panjenengan iku kedah lebih dari dua kullah. Niku untuk persyaratan andai kata panjenengan gak duwe keran di rumah. Sebab sholat dimanapun, baik jenengan kula sholat di masjid, sholat di musola, sholat di rumah, itu tidak lepas toko bersuci. Bersuci tidak lepas dari air. Air tidak lepas dari syarat. Syarat tidak lepas dari pengetahuan kita dimanapun berada. Makanya jeding kudu lebih dua kullah jagani panjenengan. Misalnya nyibuk jeding ono tetesan air wudhu kita jatuh ke air yang kurang dua kullah, maka menjadi air musta'mal, tidak bisa sah dijadikan wudhu atau mandi. Penting niki, sangat penting. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Nah, jadi ukuran kullataini, ukuran dua kullah, terus Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, sing wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Mekah, ten kitab Kasifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, kitab syarah kitab niki, nggih. Beliau mengatakan ono hadis yang mengatakan Kanjeng Nabi itu menyebut
kullataini, dua kullah. Niki riwayat saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ingkang wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Riwayat saking Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah. Riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah sing wafat tahun 887 Masehi di Qazwin Iran. Riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Riwayat Imam Ibnu Hibban rahimahullah sing wafat tahun 905 Masehi di Afghanistan. Riwayat Imam Al-Hakim rahimahullah sing wafat tahun 12 Masehi di Nesebur Iran. Riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi di Nesebur Iran. Riwayat Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah sing wafat tahun 923 Masehi di Nesebur Iran lan sak pituruté. Mengapa kalau kata nyebutno hadis niki hadis masyhur? Sebab pengarang periwayatan sangat banyak. Nggih. Napa hadise? Hadise nggih menika idza kanal ma'u kullataini. Tatkalanya ketika ada air sebanyak 2 kullah, lam yahmilul khobatha, tidak membawa kotoran. Riwayat liyane niku kalimatnya lam yanjus. Jadi idza kanal ma'u kullataini la yahmilul khobatha au lam yanjus. Air 2 kullah niki sing dawuh Kanjeng Nabi, ana banyu 2 kolah itu tidak akan membawa kotoran atau tidak najis. Kemudian ulama mazhab Syafi'i, terutama Imam Syafi'i piyambak niku menjadikan hadis niki hadis ukuran tentang syarat ya banyu 2 kullah ya 2 kullah niki hadis sahih nggih, hadis sahih menurut banyak imam hadis nggih. Lah kemudian kullah niku napa? Kullah niku terus ulama fikih al-jaratul azimah, tempayan atau panggonan wadah bau sing gede niku adalah al-jaratul azimah nggih. Nah, jadi perintah 2 kullah niku mboten istihad ulama. Sebab ada pendapat yang mengatakan di medsos syarat wudu 2 kullah itu dari mana asalnya? Ada yang mengatakan hadis dari mana? Sebab adanya sewu Pak, ustadz yang nggak mau itu hadis Bukhari Muslim liyane gak gelem. Padahal sanad sahih niku mboten syarat Bukhari Muslim mawon. Kitab hadis sahih wonten gangsal, diakui ribuan ulama. Kitab sahih Imam Bukhari, kitab sahih Imam Muslim, kitab sahih Imam Ibnu Hibban, kitab sahih Imam At-Tirmidzi Al-Mustadrak As-Sahihaini, Imam Ibnu Huzaimah. Niki adalah kitab-kitab sahih hadis. Nggih. Nah, karena ini hadis sahih, maka Imam Syafi'i sekelas Imam Syafi'i mujtahid mutlak niku menggunakan hadis niki sebagai syarat 2 kullah agar air itu tidak najis, tidak kotor. Nggih. Nah, ukuran 2 kullah niki benten-benten nggih. Berbeda para ulama tergantung daerah masing-masing. Ono ukuran 2 kullah ala Hijaz, ono 2 kullah Irak, ono 2 kullah
Syam, ono dua kula Mesir yang diukur dengan ritlun atau ritel. Wes gak usah ngitung ritel-ritelan, jenengan mangke bingung, nggih. Kurang dari 2 kulah nyun sewu, kurang dari 2 kulah nggih. Niku tidak sah digunakan wudhu panjenengan langsung mencelupkan anggota wudhu di dalam wadah itu. Tidak boleh. Kalau air itu lebih 2 kulah boleh, ya boleh. Sebab lek kurang 2 kulah, terus Imam Syafi'i akan terjadi mustamal. Lek ketiban najis kurang 2 kulah, maka jadi air mutanajis. Sebab ono najis. Nah, pendapat yang sahih dari mazhab Syafi'i, ya, kurang 2 kulah, madunal kullataini, banyu sing kurang 2 kulah, ya, itu tidak bisa sampai langsung, ya, wudhu dengan air tersebut di dalam satu wadah. Tetapi jika kurang 2 kulah, panjenengan damel umbah-umbah, panjenengan damel kora-kora, panjenengan damel nomale asah-asah, ya, cuci tangan boleh. Ukurannya adalah untuk bersuci, ya, untuk bersuci. Sampai mandi biasa, bukan mandi jinabat, duduk mandi gede. Walaupun banyu titik kecipratan dia nih, banyu suci maksudnya, nggak apa-apa, dibuat mandi biasa, kora-kora, umbah-umbah, nggak masalah. Dulu pernah pertanyaan orang Gunung Kidul, Pak, ten inbox kula, ten Facebook, bagaimana sisa air wudhu untuk cuci piring, untuk weso-weso, ya kan? Saya jawab boleh, sebab cuci piring itu adalah tidak mensyaratkan air suci dan mensucikan, sing penting bersih. Betul, Bu? Sampai nek gawe lemon mama lemon itu iklannya masuk ngeten, dengan sabun ini mensucikan piring Anda, wonten. Sing wonten membersihkan piring Anda niku. Jadi tidak mensucikan, membersihkan. Boleh, boleh. Nah, niki kurang 2 gula. Nah, niku ukuran zaman rumiyin niku berbeda-beda. Nah, sekarang perlu disepakati, perlu diijma, nggih. Untuk dunia Islam saat ini dengan zaman modern, kira-kira ukuran 2 kulah berapa liter? Berapa liter? Lho lek masjid mushola pasti lebih 2 liter. Soalnya kayak wong akeh, ya. Ngriyo panjenengan kedah lebih 2 kulah. Al-kullata ini niki bentuk musanna, bentuk ganda, bentuk double dari kata al-kullah, kullatun, nggih. Lah, kemudian dari sekian ukuran Imam Syafi'i membuat ijtihad. Nyun sewu, yang menemukan ukuran kullah yang waktu itu sangat canggih adalah Imam Syafi'i. Mengapa? Sebab Imam Syafi'i mengukur dan berani beristihad mengukur 2 kulah dengan sebuah wadah, ya, wadah tempat air atau jedingan, ngoten. Dan diukur oleh Imam Syafi'i bukan pakai meter, bukan pakai sentimeter. Waktu itu durung ono meter, sentimeter, sing ono hasta, rong hasta, ziro, rong ziro, rumiyin mil, nggih. Nah, ukuran terus pundi? Ukurannya yang diukur itu ruang dalamnya, bukan temboknya, ya. Jadi ono bangun jeding panjenengan sing diukur panjang, lebar, tinggi, kedalaman, itu di dalamnya, bukan di luarnya diukur. Ya, standarnya adalah hasta atau ziro
tangan orang dewasa. Kinten-kinten sak hasta niku 49 sampai 54 cm. Nggih, niki berani menerobos Imam Syafi'i waktu itu, Pak. Nggih, waktu itu. Dah. Para hadirin rahimakumullah, akhirnya para ulama beda pendapat. Muncul pendapat ini, pendapat itu, banyak bermunculan. Sebab keberanian Imam Syafi'i membuat keputusan tentang ukuran volume, panjang, tinggi, lebar dan kedalaman. Niki Imam Syafi'i, Pak. Ayo. Jadi mengukur dengan matematika. Ya. Nah kemudian nyun sewu, ya. Imam Syafi'i niki terkenal dengan mazhab yang sangat hati-hati, al-ihtiyat. Hati-hati, al-ihtiyat. Jadi banyu titik apa ukurannya? Banyu akeh apa ukurannya? Wis. Dari berbagai macam pendapat ulama ngeten. Dua kulah niku terus satu nggih. Imam Nawawi rahimahullah iku sing wafat tahun 1277 Masehi di Suriah mengatakan dua kulah adalah 174,6 liter. 174,6 liter. Menurut Imam Ar-Rafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1226 Masehi di Iran niku ngukur ketemu 176,3 liter. Akeh niki kaji 2 senti. Ada lagi ulama lain, ulama Irak niku mengukur 2 liter sama dengan 355 liter. Kemudian ada lagi jumhur ulama abad pertengahan sampai abad 18 itu memakai pendapat 216 liter per 2 kulah. Per 2 kulah. Nggih. Hari ini akhirnya ulama saniki ngukur malih. Diukur malih. Sabenernya berapa sih 2 kulah itu? Nggih. Lah kemudian banyak pendapat yang akhirnya muncullah Syekh Mustafa Dzib Al-Bughah dalam kitab At-Tadzib fil Fiqhi Imam Syafi'i fi Adillati Imam Syafi'i. Beliau berpendapat 2 kulah adalah 190 liter. Tambah muncul lagi abad 20 ulama fikih Profesor Dr. Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 2015 Masehi di Suriah dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Beliau berani membuat keputusan bahwa 2 kulah standar internasional adalah 270 liter. Dan kemudian disepakati oleh banyak ulama dari mazhab Syafi'i 270 liter. 270 liter. Sak drum pinten niku, Pak? Sak drum 200. Oh, sik kurang. Kurang 70. Nggih. Jadi jeding sampean niku diukur minimal isine, Pak, volumenya, Bu, itu 270 liter. Itu minimal. Ya. Kemudian ketika di Indonesia banyak pendapat dari Kiai A, Kiai B, Kiai C dan sebagainya, muncul Rois PBNU dari Situbondo, ya, Dr. Kiai Haji Afifuddin Muhajir, ya, hafizahullah, mengarang kitab fikih namanya kitab Fathul Mujibul Qarib. Kitab fikih, Pak. Kitab beliau kemudian diterima di Al-Azhar. Subhanallah, luar biasa. Ulama Indonesia nggak kitab fikih diterima Al-Azhar.
namine lek kitab sadurunge jenenge Fathul Qoribul Mujib, beliau mengarang kitab Fathul Mujibul Qorib. Diwalik. Nah di situ beliau mengatakan ukuran 2 kullah itu saya sependapat dengan Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, bahwa di Indonesia itu relevan hitungannya 2 kullah minimal sama dengan 270 liter. Diterima di Basul Masyail Nahdlatul Ulama. Pinten Bu? 270, 300 susu. Lho kok duit. Jadi niki panjenengan damel jeding ukurannya isi bukan bangunannya. Isi itu volumenya 270 liter minimal. Lek guru saya di Tebu Ireng itu menyampaikan kita ini mazhab Syafi'i, maka untuk ngukur minimal ojo dipasno. Ya, fiziadah ditambahi supaya aman. Misale minimal 2 kullah 270 liter, maka kita ambil ukuran 300 liter. Ngoten. Biar aman terkendali. Ya, aman terkendali. Ayo diukur jedenge dhewe-dhewe, nggih. Sak moto mboten gedhe kok wis ukurane kan, nggih. Terus pun diukurannya, ya, panjang, lebar, tinggi dan kedalaman. Kalau persegi, kalau misalnya ya gampangannya 60, panjang 60, lebar 60, kemudian tinggi 60, kedalaman sudah diukur oleh Kiai Afifuddin itu 91,8 cm kedalamannya, maka ketemu 202.718 cm. Lek dimeterkan jadi pinten? Ya sekitar sama lah 270 literan. Berarti itu sudah disepakati di dalam Nahdlatul Ulama. Nggih. Lah, mazhab lain tambah diukur malih, Bu. Minimal 320 liter. Wis kita ambil mazhab Syafi'i 270 liter. Paham nggih? 270 liter. Nggih. Sampai nek wudu ketiban banyu wudu sampai mlebu jeding aman, Pun. Karena sudah lebih dua kullah. Nggih, lebih dua kullah. Lah kalau tabung, beliau mengatakan ada ukuran persegi, ada ukuran tabung. Kayak apa? Omplung, tandon misalnya. Niku adalah garis tengahnya 43,29 cm. Ini standar 1 hasta ukuran tangan wong Indonesia. Yeah. Kemudian tingginya 97,2 cm dan kelilingnya 135,8 cm. Jadi sudah disepakati itulah ukuran bangunan 270 liter dalam bentuk jeding persegi, dalam bentuk tandon air. Wis ana kabeh, tinggal ngukur mawon, nggih. Niki. Jadi lek tuku tandon niku lebih dari dua kullah. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Pertanyaannya ngeten. Dos pundi banyu kurang 2 kullah ketiban najis atau kejatuhan mustamal? Yang kedua, bagaimana air lebih 2 kullah kejatuhan najis? Nggih. Nah niki dirinci kali para ulama. Misalnya jenengan ngeten, lho jedingku ana bangkai jajak, jedingku ana bangkai semut, jedingku ana bangkai kecoa, bangkai laler, bangkai tawon. Terus pundi iki? Najis apa enggak? Nggih. Kemudian ada lagi jeding sampean uwombo dileboni iwak.
Lek iwak pasti ngesing nggih nggih. Terus pundi hukumnya ketika jeding ana taeke iwak? Nah ini perlu dipelajari di dalam faktor air yang suci. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab Fathul Qorib, nggih, karangannya Al Imam Syamsuddin Ibnul Qasim Al-Ghazi As-Syafi'i Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1512 Masehi di Mesir, jelas beliau menyampaikan, nggih, hukum air terkena najis itu ada dua ketentuan. Satu, ya, jika berubah salah satu sifatnya, ta'muhu au launuhu au rihuhu, ketika berubah rasanya, berubah warnanya, berubah baunya, maka itu sudah terkontaminasi dengan najis walaupun 2 kullah lebih. Kemudian jika sifatnya tidak berubah, tetap bening, tidak bau, tidak berubah warna, ya, maka jika itu lebih 2 kullah suci. Jika kurang 2 kullah, ulama beda pendapat. Makanya kiai kita itu sering mengatakan, wis timbang jadi khilaf, ketika sampai wudhu dijeding kurang 2 kullah, mendingan sampai gak jeding lebih dari 2 kullah, bebas hambatan punan. Sepenting gak berubah warna, gak berubah bau, gak berubah rasa. Niku ukuran suci tidaknya air. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasah. Banyu sing titik itu bisa najis sebab kejatuhan beberapa najis. Nah, wa ilam yataghayyar, dan itu tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya. Nah, kemudian ngeten, wis langsung mawon contoh ya. Contoh panjenengan jeding sampeyan ketiban najis. Misale ono bangkai hewan, ono bangkai tikus, ono bangkai cecek dan sebagainya. Bagaimana sifat kita, sikap kita untuk itu? Apakah dikuras habis? Apakah dibuang bangkainya? Ataukah kita pakai air itu? Nah, lek bangkai, para ulama ini mengelompokkan, nyun sewu biar kita agak detail ya. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam kitab Kasifatus Sajjad dawuh, untuk memudahkan jenis bangkai najis dan air yang najis suci, maka ada 4 kelompok. 4 kelompok kategori najis tidaknya, ya, itu dimaafkan atau tidak. Setunggal napa la yufanhu fi tsaubi wal ma, tidak dimaafkan najis itu ketika mengenai pakaian dan air. Jadi kena kelambi, kena banyu, lek najis itu masuk, maka tidak dimaafkan untuk baju dan air. Contoh, air kencing, kencingi hewan, kencingi menungso, niku najis. Atau air itu, pakaian itu kena darah, baik darah manusia ataupun darah hewan. Nah, untuk darah hewan, darah manusia, jika terkena air walaupun lebih 2 kullah, itu kalau berubah merah maka nggak sah, sebab terkontaminasi, berubah warna merah, amis, ya, tidak bisa dipakai, buang, dikorai. Lek kena kelambi, ini ada pendapat bagaimana besarnya darah kena baju. Para ulama niki beda pendapat. Ono sing ngarani wis pokoke darah itu nggih tidak lepas dari adat istiadat ukuran setempat. Contoh ngeten, iki darah iki kena kelambi diarani akeh apa titik, tergantung kondisi setempat.
jare Pak Mut, jare Pak apa? Pak Rohim. Oh, iku mek titik. Jare, nggih. Berarti mek titik. Sak pinten ukurane? Sak kuku. Nah, berarti napa? Adate ukurane sak kuku, kena daerah kelambi sampeyan najis. Misale, nggih, tergantung istiadat setempat. Atau memakai pendapat mazhab Hanafi. Ukuran daerah kena baju najis sebesar logam, uang logam. Lah, terus guru kula eco Bu, roh kitabe, roh dalile duwe guru. Nah, ke guru kula ngeten, timbang sampean mamang wis kate ukur-ukuran kena gete diukur sampai 2500. Wah, pas. Nggak usah. Timbang sampean mamang, ragu-ragu, maka lepas bajunya, ganti baju yang bersih. Itu aman, Pun. Itu aman. Nggih. Nggih, Pun. Para hadirin rahimakumullah, niku yang pertama nggih. Kategori yang kedua, ya, yufa anhu fihima. Najis itu dimaafkan jika mengenai pakaian dan mengenai air. Contoh, najis itu sangat tawili dan tidak dengan mata normal tidak terlihat. Contoh, panjenengan lek ngoyuh sak bersih-bersih ngoyuh jenenge banyu pasti nyiprat. Ayo. Bener ya? 0,000 sekian persen pasti ono nyiprati. Nggih. Dan itu dimaafkan meskipun kena baju kita, meskipun kena air, sebab itu tidak kasat mata. Ya. Kemudian yang ketiga, yufa anhu fis saubi dunal ma. Najis itu dimaafkan kena baju, dunal ma tidak dimaafkan ketika kena air. Contoh, nopo? Ya, kena darah, ya. Kemudian termasuk nopo yang sulit dihindari, ya, sulit dihindari. Yang keempat, nah niki langsung mawon, ya. Niki terkait yang tadi, ya. Yufa'anhu fil ma'i dunas saubi. Najis itu dimaafkan di air, tidak di baju. Terkait bau, nggih. Contoh, sampeyan kena bangkai hewan, nggih. Sampeyan salat moro-moro ketiban tae cecek. Sampeyan salat moro-moro ketiban tae manuk, utawa moro-moro ketiban bangkene cecek. Terus pundi hukumnya? Nyun sewu, biar paham, kita paham semua. Hewan oleh ulama Syafi'i yang dimakfu itu ada dua kategori, Bu. Siji, hewan sing gak duwe getih. Wonten nggih? Napa? Napa? Laler, nyamuk. Bu, napa nggih? Cecek. Nomale lalat, laler, podo. Walang, nah, itu ya. Atau hewan kecil yang punya darah tetapi lek dibelah tidak mengalir. Dua ini. Nah, kalau dua hewan ini ada, maka itu ketika jatuh kena air yufa anhul ma, maka itu dimaafkan. Paham nggih? Lah, contoh sampean duwe jeding, ya, misalnya lebih 2 kulah, ketiban bangkainya laler. Gak usah gua banyu nih, cukup di gua lalere. Ketiban tawon, ketiban laron, udan nggih. Lah cukup dijogok larone di gua, dengan catatan air sampeyan tidak berubah warna, tidak berubah rasa, dan tidak bau. Niki ukurannya. Berarti
walaupun bangkai-bangkai itu adalah najis, tetapi lek ketiban nok banyu ulama Syafi'i dawuh ma'fu, dimaafkan, kecuali bangkai tikus. Titik akeh banyu kena tikus pasti bau. Ojo mana rongkula sumur ketiban tikus ambu. Bener nggih? Nah niki tikus kuak berarti najis, berubah baunya, nggih. Nah iki para hadirin rahimakumullah. Ya. Cecek dos pundi? Batang cecek, bangkai cecek menjero jeding. Misale ya. Lek iku menjero air yang kurang 2 kula. Kurang nggih? Kurang 2 kula menurut mazhab Syafi'i, walaupun tidak berubah warna, bau dan rasa, najis. Kurang 2 kula. Contoh, cebok sampean nggih, moro-moro ketiban cecek plung bangkai. Lho, lah buang. Tidak boleh dipakai sebab kurang dari 2 kula. Nggih. Niku. Nah, terus Imam Nawawi ngeten. Untuk cecek kata beliau nggih di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ya, wa amal was'u, adapun hukum cecak faqata al-jumhur ya, ditentukan, ditegaskan oleh mayoritas ulama bi annahu la nafsa lahu sa'ilah. Cecek dikategorikan Imam Nawawi binatang la nafsa lahu sa'ilah, gak duwe darah mengalir. Imam Nawawi nggih. Jadi cecek menurut beliau itu apa? Termasuk hewan yang tidak punya darah mengalir. La nafsalahu sa'ilah. Nah, sebagian ulama Syafi'i mengatakan cecek termasuk punya apa? Kenajisan. Nah, karena kita punya guru mengatakan aku melok pendapat Imam Nawawi, maka saya dari santri beliau, sanad keilmuan beliau, mengikuti beliau bahwa batang cecek termasuk hewan yang tidak mengalirkan darah. Nggih, niki. Ini paham mboten niki? Paham nggih? Ah, nggih. Kula pun pelan-pelan. Para hadirin rahimakumullah. Nggih. Jadi cecek, nyamuk, belalang, tawon, lalat, apa sing ngentup niku? Tawon, nggih. Itu ma'fu, dimaafkan bangkainya ketika masuk ke dalam air. Nggih. Niki berarti lek itu kurang dari 2 kula ya, ada sebagian ulama Syafi'i mengatakan tetap suci sebab tidak merubah warna, bau dan rasa. Nyun sewu Pak, untuk ukuran suci tidaknya air ya ada 2 pendapat nih. Podok kuwate siji ini dalam mazhab Syafi'i, mbuh iku banyu akeh, mbuh iku banyu titik, lek kena bangkai tetap bening, tidak merubah rasa, tidak bau dan sebagainya, itu suci. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kalau kurang 2 kulah kena bangkai-bangkai seperti itu maka najis. Kira-kira sampai njukuk sing ndi? Ayo. Sing pertama apa sing kedua? Sing apa pertama? Ati. Lek gampang perkara nomor 2, titik akeh banyu kena batang cecek, lek gak berubah warna rasa wis digawe suci, nggih. Gampang no. Tapi fikih bukan mencari yang paling gampang. Fikih itu mencari kehati-hatian. Paham nggih? Kehati-hatian. Kita ambil pendapat yang kurang 2 kulah kena batang ya, walaupun enggak berubah ya, wala lam yataghayyar, tidak berubah ta'muhu launuhu warihuhu, tetap mutanajis, kurang 2
kullah. Kecuali guru kula ngaten, sampean ganti banyu belas nang gentong nggih, kemarau misalnya gentong ketiban cecek kurang 2 kullah. Bagaimana? Maka kita mengatakan, ya Allah, saya ambil pendapat yang kedua dari mazhab Syafi'i karena kondisi tidak memungkinkan. Paham? Ati dipasang lah. Ya Allah, kula mendhet pendapat yang nomor kali. Pun nggih. Lah, gentong sampeyan kurang 2 kullah tetap suci. Iki fungsinya ati, Bang. Sambung dumateng Gusti Allah. Oh, sing nemolong ngeten sinten? Ya, Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi tidak boleh kita kemudian pada mazhab Syafi'i beda pendapat. Aku juga iki ya, tidak boleh. Kecuali tadi kemarau jenengan sak gentong tok banyune digawe wudu ketiban cecek sampean ati sambung, ya Allah kula mendhet pendapat kedua dari mazhab Syafi'i sebab kondisi tidak memungkinkan damal wudu sah. Paham nggih? Pun niku nggih. Niku para hadirin rahimakumullah nggih. Kemudian ya, jika misalnya panjenengan nyun sewu nggih pakai air jeding kurang 2 kullah, jangan langsung apa jegerno tangan, ndak sah Pak, sebab kurang 2 kullah. Kalau lebih 2 kullah boleh panjenengan langsung wudu dari jeding. Lah bagaimana kalau jeding sampean kurang 2 kullah, keran gak duwe misalnya, PDAM macet misalnya, maka sampean gunakan jeding itu tapi kurang 2 kullah, maka sampean pakai sarana cebok. Paham nggih? Cebok. Nah, nggih. Tapi hati-hati, tetesan wudhu kita itu bisa ini. Makanya lek sampean gawe ember ketika wudhu Pak, itu lek iso rodok mendukur sekiranya banyu gak balik no ember. Paham Ibu? Sekiranya banyu gak balik nang ember boleh. Saiki takone ngeten lho, oleh gak wudu banyune sak cebok tok? Sak cebok banyu digawe wudu boleh tidak? Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku pernah wudu nyun sewu, diukur itu malah botol banyu Kanjeng Nabi itu 500 ml. Wis anggap ae sakuan 600 nggih. Pernah dipakai wudu Kanjeng Nabi. Lek sampean ganti banyu blas nggih, adanya air itu 1 gelas 600 ml, apakah sah pakai wudu? Nah, sing penting 3. Siji, sampeyan mengusap, membasuh anggota wudhu dengan sempurna, dengan merata, walaupun 1 kali usapan, 1 kali basuhan. Yang kedua, ya, itu sampean tinggalkan yang sunnah. Napa? Telinga niku sunnah, sampean tinggalkan. Ya. Yang ketiga, minta bantuan orang lain. Lek gawe botol sampean tinggal gini kan. Lah ketika wudu nyun sewu nggih, sampean kudu mengalir, membasuh harus mengalir. Setelah mengalir baru digosokkan, diratakan, tidak apa-apa. Syarat membasuh adalah ima'ul ma', mengalirnya air. Ya, kapan-kapan kita praktekkan, tapi masuk nang kene. Iso wudu sak botol saged lek lo carane nggih. Para hadirin rahimakumullah nggih. Jadi nyun sewu jeding panjenengan ana iwake. Wonten nggih, wonten. Omboe pinten? 270? Oh, lebih. Nah, hukumnya ada ndak? Hukumnya bagaimana ketika jeding sampean dikai iwak ana kotorane? Di dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat, Bu. Ya, siji, kotoran iwak itu najis. Pendapat kedua,
kotoran iwak tidak najis. Nah, sekarang ngeten. Mana lebih baik pendapatnya? Yang pertama mengatakan kotoran iwak itu najis, kecuali air lebih 2 gula yang tidak merubah rasa, warna dan bau. Ya, berarti kalau sampai mendek pendapat yang pertama kotoran iwak, tai iwak najis, maka ibu-ibu ketika goreng iwak kudu nguwak tae. Yo iwak bandeng, iwak pindang, iwak teri. Endi tae? Pendapat kedua tidak najis. Tidak najis sebab sampean goreng iwak tae se ono. Adzan nggih. Lah niki jadi lesing ono iwake nyun sewu, banyune lebih 2 gula, nggih. Dengan catatan ya saulan pisan diumbah apa diberseni sebab bisa merubah warna, bau dan rasa, nggih. Mungkin manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma علمنا علم القرآن وعلمنا علم لا إله إلا الله وعلمنا من لدنك علما نسير به كامل محيا الممات وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد